Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Dan saya percaya kita tentu saat ini sedang antusias untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema hidup di dalam tujuan Allah. Hidup dalam tujuan Allah. Ya, kalau kita melihat keberadaan kehidupan sekarang, apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi, bahkan kondisi apa yang sedang terjadi dalam keberadaan kehidupan umat-umat Tuhan, ternyata ada banyak hal yang akhirnya kita melihat bahwa ada anak Tuhan yang pada akhirnya tidak kuat dan akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Bahkan ada anak Tuhan yang akan merasa bahwa dia hidup sebagai anak Tuhan biasa-biasa saja. Dia sama seperti orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kekristenan yang dia jalani adalah kekristenan yang kering, yang tidak ada faedahnya. Nah, makanya pentingnya dan saya juga mendapat akan hal ini supaya kita bisa benar-benar mengerti bahwa kita punya satu kehidupan yang berarti, satu kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan ketika kita boleh hidup di dalam tujuan Tuhan, tujuan Allah. Mari kita dulu lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorga dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Menjadi anak Tuhan, dan ketika kita meresponi untuk menjadi percaya kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan sudah berencana dan akan boleh menyatakan kuasanya dalam hidup kita untuk membawa kita, untuk menghentarkan kita kepada satu kehidupan kekristenan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Makanya seringkali kita mendengar bahwa kekristenan adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Pengalaman yang terus kita boleh alami hari demi hari, waktu demi waktu, di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya tema kita pagi hari ini adalah hidup dalam tujuan Allah. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ketika kita akan mengerti bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, ternyata yang dominan dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan. Rencana Tuhan dan firman Tuhanlah yang sudah menetapkan dan menentukan seperti apa kita harus hidup. Supaya kita tetap mempertahankan tujuan Allah di dalam hidup kita. Karena pada akhirnya kemungkinan bisa saja ketika kita tidak hidup dalam tujuan Allah, segala apa yang Tuhan telah persiapkan, sediakan dalam hidup kita, hilang dan kita tidak menikmati segala janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat di bagian yang pertama dikatakan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi bagaimana Paulus mengakui bahwa ia belum mencapai kesempurnaan rohani atau keselamatan yang sempurna. Ia masih dalam proses pertumbuhan dan perjalanan rohani. Ada hal yang dia harus tetap usahakan. Ada hal yang harus tetap untuk dia lakukan. Begitupun dalam hidup kita. Ketika kita belum masuk melewati pintu kematian, berarti Tuhan masih mau berperkara dengan hidup kita. Ketika hidup kita belum selesai dalam dunia ini, berarti bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan mau lihat nantikan untuk kita harus lakukan bagi Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita akan tetap terus ada dalam tujuan Allah ketika hidup yang kita jalani adalah hidup yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita tetap ada hidup dalam tujuan Tuhan ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Yang kita rasa dan berpikir mungkin karena kita sudah memiliki segala-galanya, kita bisa
mengendalikan segala sesuatunya, mungkin kita merasa bahwa tanpa Tuhan pun saya bisa. Dan saya mau katakan bahwa pada saat itu kita kehilangan arah hidup sehingga tujuan Allah dalam hidup kita tidak akan pernah kita akan alami. Makanya di sini kita melihat Paulus mengakui bahwa dia tetap harus terus berusaha. Ada kerja keras yang dia harus lakukan. Begitupun dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan menjadi umat-umat Tuhan yang penting sudah ini, yang penting sudah itu. Tetapi kita harus punya antusias, bersemangat. Apa yang tetap harus kita lakukan bagi Tuhan? Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Terus kerjakan itu. Karena Dia Allah yang setia adanya. Tidak pernah terlelap dan tertidur di sorga. Dia melihat setiap keberadaan kehidupan kita. Hal sekecil pun yang kita lakukan, yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, pimpinan kita, itu Tuhan yang melihat dan memperhitungkan semuanya. Dan itu yang punya nilai, yang Tuhan kagum atas pribadi-pribadi yang demikian. Kemudian bagian B, dikatakan tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus menekankan pentingnya fokus pada masa depan. Dia tidak terganggu oleh masa yang lalu. Ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan pencapaian atau kesuksesan di masa yang lalu atau kesalahan di masa yang lalu, tetapi dia mengarahkan hidupnya kepada masa depan. Di mana dia tahu di masa depan dia akan tetap terus boleh merasakan dan mengalami campur tangan Tuhan. Ada masa depan yang penuh dengan harapan. Ada hal-hal yang Tuhan telah sediakan dalam hidupnya untuk dia boleh lakukan dan kerjakan. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan pelayanan daripada Rasul Paulus. Dan sebagian besar daripada firman Tuhan perjanjian baru. Dia yang mencatatnya, dia yang menulisnya dengan ilhaman Roh Kudus. Semuanya dia boleh dapatkan karena dia menyadari akan hal ini. Dia melakukan dan melupakan apa yang di belakangnya. Begitupun dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saat ini apakah kita tetap berjalan, menjalani hidup ini dengan terus memegang masa lalu kita. Lepaskan masa lalu kita. Apatah lagi itu masa lalu yang kelam, yang terus membayang-bayangi kita. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memperlengkapi kita. Asal kita benar-benar fokus kepada masa depan. Kita selesai dengan masa lalu kita. Kita berkomitmen untuk saat ini. Dan untuk waktu besok dan seterusnya. Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau dan sangat disadari oleh pada Rasul Paulus. Sehingga dia boleh menjadi pribadi yang luar biasa. Dan bagian yang ketiga, dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengilustrasikan perjalanan rohaninya dengan perlombaan di mana ia terus berjuang untuk mencapai tujuan untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan oleh Allah yaitu keselamatan dan kehidupan kekal dalam Kristus Yesus. Kekristenan adalah sebuah perjalanan iman. Bahkan digambarkan sebagai perlombaan. Perlombaan yang mungkin tidak dimenangkan, tapi diselesaikan. Makanya seringkali Bapak Gembala kita mengilustrasikan kita sedang berlomba lari maraton, bukan lari sprint. Secepat mungkin untuk sampai kepada tujuan. Siapa yang cepat dia juara. Tidak seperti itu. Perjalanan kekristenan kita adalah seperti lari maraton. Begitu panjang. Dan harus ada kekuatan. Harus memakai strategi untuk sampai kepada tujuan. Seperti itulah kita. Jadi kekristenan bukan cuma kita jalan, yang penting sudah menjalani hidup. Kita sudah menjadi orang percaya, KTP-ku sudah Kristen. Saya datang beribadah. Habis perkara saya sudah berdoa, sudah selesai. Saya berdoa satu hari 3 kali, doa makan mungkin. Dan sudah selesai. Tidak seperti itu ternyata.
Ada hal yang mau lebih lagi yang Tuhan nantikan untuk kita boleh buat dan kerjakan bagi Tuhan. Ada hal di mana Tuhan sedang memperlengkapi hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga benar-benar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Apakah kita mungkin sebagai seorang anak, orang tua. Apakah kita mungkin sebagai seorang pegawai, pimpinan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Tuhan tetap punya tujuan dalam hidup kita. Oleh sebab itu tetap ada di dalam perlombaan itu. Jangan pernah engkau menghindari atau keluar dari perlombaan itu. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Apapun yang terjadi sekali Yesus, tetap Yesus. Karena betapa berharganya hidup kita. Kita sudah merayakan Paskah minggu lalu, di mana Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Tapi ingat, peristiwa Paskah tidak hanya untuk memperlihatkan kasih Tuhan besar dan kita hidup terus dalam anugerah Tuhan. Tidak sampai di situ. Karena di dalam Efesus, Paulus menulis suratnya di Efesus 2 ayat 8 sampai 10, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sangat jelas anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Amin, kita terima. Tetapi ada tujuannya, yaitu untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang sudah diselamatkan tidak melakukan akan hal ini. Ada pekerjaan baik, ada sesuatu hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bagian-bagian tertentu dalam setiap hidup kita. Baik mungkin kita dari panggilan secara umum, panggilan secara khusus kita. Itu ada semua bagian kita. Ada talenta, ada kemampuan yang Tuhan beri. Tuhan katakan lakukanlah semuanya itu. Karena untuk itulah engkau diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan ternyata itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup dan melakukan itu. Dan Tuhan mau mendapatkan kita tetap ada di dalamnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kekristenan yang sejati adalah di mana kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk Tuhan. Kita mengikuti Yesus bukan dengan keterpaksaan, melainkan dengan kerelaan dan pengabdian diri. Makanya Galati 2 ayat 10 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahkan 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia, tetapi hamba Allah yang dimana kita melakukan setiap apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah mulai membentuk pengertian kita dan terus sadar akan keberadaan kita. Dan kita bisa berkata bahwa iya ya, mengikuti Yesus adalah melakukan segenap kehendak-Nya. Mengikuti Yesus bukan hanya kita melakukan keinginan kita, kemauan kita sendiri, tetapi kemauan Tuhanlah yang lebih besar, yang tetap dominan ada dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menyadari akan hal ini, ternyata orang-orang yang demikianlah, yang dimana orang-orang itu tetap terus maju, berjalan, dan mencapai tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang harus kita mengerti. Makanya luar biasanya kita ada firman Tuhan. Supaya
dengan firman Tuhan, menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan semua orang percaya untuk apa kita hidup dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jelas firman Tuhan katakan. Dan kalau kita tidak hidup ternyata mengikuti firman Tuhan ini, jangan salah, kita merasa kosong. Jangan salah, kita merasa tersesat. Jangan salah, kita merasa salah dan menyesal dan lain sebagainya. Kalau ternyata hidup kita lebih dominan kepada keinginan diri kita sendiri, kepada tujuan kita sendiri, kepada target-target yang kita ingin capai dengan kehendak kita sendiri. Padahal ada target Tuhan dalam hidup kita untuk kita capai. Jadi bisa dikatakan juga bahwa hidup dalam tujuan Tuhan berarti hidup yang mengikuti kehendaknya. Hidup dalam tujuan Tuhan berarti kita hidup mengikuti segala kehendaknya. Tentunya bukan cuma sekedar mengetahui tujuan hidup yang diberikannya, tetapi tentunya juga kita menyerahkan diri kita kepadanya dan membiarkan Dia mengarahkan jalan hidup kita. Meskipun itu mungkin terasa menakutkan atau membahayakan, serta mungkin kita tidak bisa melakukannya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkata, berangkatlah, berjalanlah. Wow, ketika Dia berfirman, Dia akan menepati firman-Nya. Ketika Dia sudah berkata, Dia akan melakukannya. Karena firman-Nya ini disertai dengan kuasanya. Firman yang sanggup dilakukan karena besar kuasanya dan hanya oleh karena firman semuanya bisa Dia lakukan. Lain halnya dengan kita manusia. Kita yakin, kita pede untuk kita mungkin mendapatkan sesuatu dan mungkin kita melakukan sesuatu. Ternyata satu titik kita tidak bisa melakukan. Karena apa? Sadar diri kita masih manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan ternyata itu bisa terjadi dan itu bisa diperhadapkan dengan hidup kita. Itulah manusia yang terkadang kita merasa bisa, tetapi satu titik ternyata tidak bisa. Karena apa? Kita manusia, terbatas, banyak kelemahan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang tetap terus ada, menyertai, menopang, memimpin, dan terus mengarahkan kita supaya kita tetap terus hidup di dalam tujuan Tuhan. Nah, hidup dalam tujuan Tuhan berarti yang pertama, hidup dalam tujuan Tuhan berarti kita menjalani kehidupan dengan memuliakan Tuhan. Kita menjalani kehidupan dengan memuliakan Tuhan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran dan perasaan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus diarahkan untuk menyenangkan Tuhan. Ini yang penting ternyata. Dan mungkin untuk hal ini kita mungkin dalam pergumulan, dalam proses di mana kita sedang mungkin berperang dengan diri kita. Karena kita sedang meninggalkan dan mau berusaha menanggalkan apa yang sedang kita mungkin tetap kita lakukan, tetapi kita percaya itu tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi selagi kita masih ada dalam dunia ini, selagi kita masih bernafas, Tuhan masih beri kesempatan kepada kita. Tanggalkan setiap pakaian lamamu, kenakan pakaian barumu, itu firman Allah. Untuk kita benar-benar dilingkupi dengan kuasa Allah. Kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kita akan berjalan. Ada rasa takut? Iya. Tapi ketakutan tidak menyelimuti hidup kita. Ada rasa khawatir? Iya. Tetapi yang kita percaya, Tuhan kita lebih besar. Ini yang Tuhan mau. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi Tuhan dan tentunya bagi sesama. Tidak mungkin kita berkata bahwa aku ini menyenangkan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan keadaan sesama yang melihat engkau di sekitarmu? Apakah hidup kita tetap boleh menjadi berkat dan lain sebagainya? Tetapi ingat, kalau kita tetap bergumul dengan hal ini, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Dan mari, kenakan
pakaian yang baru. Kenakan satu kehidupan yang baru. Yang dimana kita dikuduskan, disucikan, dan kita berjalan sesuai dengan mau dan kehendak Tuhan. Kemudian, hidup dalam tujuan Tuhan berarti kita menyembah dan mengasihi Tuhan. Kita menyembah dan mengasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan berarti mengenal dan mengasihinya secara mendalam. Kita tidak bisa berkata bahwa aku menyembah Engkau Tuhan. Tetapi seperti apa pengenalanmu tentang Tuhan? Oh ya sudah, saya cuma ikut menyembah Tuhan. Musik enak didengar. WL singer punya suara yang bagus. Saya terbawa dengan puji-pujian. Kita menyembah. Tunggu dulu. Penyembahan yang dalam adalah penyembahan di mana kita mengenal siapa yang kita sembah. Enggak pengaruh mungkin suara kita biasa-biasa saja. Atau mungkin suara kita kalau suara kencang, orang merasa terganggu dengan suara kita, tidak pengaruh. Tapi yang penting bagaimana pengenalan kita yang lebih dalam tentang Tuhan, itu akan membawa penyembahan kita lebih dalam dan lebih berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya seperti apa yang kita sembah, seperti apa nantinya hidup kita ke depan. Itulah arti di mana kita hidup di dalam tujuan Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga. Hidup dalam tujuan Tuhan berarti kita melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Melayani dan menjadi berkat. Katakan kiri kanan, melayani dan menjadi berkat. Amin. Elohim boleh ada sampai pada saat ini. Berkembang sampai pada saat ini. Bukan kuat dan gagah pemimpin rohani kita. Mas Silas, Om Frank, Ibu Nina, Ibu Ida. Tetapi semua jemaat Tuhan yang sadar dan memberikan diri untuk melayani Tuhan. Karena bukan kami yang menjangkau jiwa. Karena bukan kami yang datang di tempat-tempat yang di mana disitulah Bapak Ibu Saudara menjadi berkat. Dan membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, hidup kita ternyata memang dipersiapkan untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan apa yang bisa kita kerjakan, dengan apa yang kita bisa berikan. Mungkin lain orang berbeda, tetapi ketika kita melakukan itu, semua kekosongan akan terisi. Dari apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ada orang yang memang dia secara finansial ya apa adanya. Tetapi dia bisa melakukan lain hal. Dia mungkin bisa besuk, dia mungkin bisa jadi asir dan lain sebagainya. Itu akan mengisi kekosongan, jadi saling mengisi. Sehingga saya percaya gereja Elohim semakin bertumbuh, semakin maju, semakin bertambah-tambah. Oleh karena apa? Pekerjaan Tuhan di mana setiap jemaat Tuhan boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Dan siapa yang diberkati? Yang diberkati adalah yang bekerja. Yang diberkati adalah yang sudah meresponi akan panggilan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Semuanya tidak pernah sia-sia. Ada bagian tertentu yang Tuhan telah siapkan sebagai bentuk penghargaan, reward bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Makanya tetap terus setia melayani Tuhan, amin. Tetap terus setia beribadah kepada Tuhan, semuanya tidak pernah sia-sia. 2 minggu yang lalu, Ibu Gembala khotbah tentang bagaimana ada penampian yang tersisa. Tersisa bukan pengertian secara negatif, tetapi secara positif. Dan menjadi kerinduan kami hamba-hamba Tuhan. Semua yang ada menjadi pribadi yang tersisa. Tetap ada, berdiri teguh dalam panggilan Tuhan. Tetap ada, terus setia di dalam pekerjaan Tuhan. Tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan khususnya di GPD Elohim. Dan saya percaya sama-sama kita akan terus berada di dalam kapal besar yang sedang menuju kepada tujuan. Dan di tempat inilah Bapak Ibu Saudara diperlengkapi. Di tempat inilah Bapak Ibu Saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Di tempat inilah sama-sama kita akan maju. Semuanya Tuhan sudah tetapkan. Sebab itu kita hanya memberikan diri kita. Menyadari bahwa hidupku bukannya aku lagi.
bukan milik aku tetapi milik Tuhan, dan Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan mungkin boleh pertanyaan datang kepada kita, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita memang sedang terus berjalan dengan tujuan Tuhan ada dalam hidup kita? Atau kita mungkin sekarang cuma yang penting sekedar sudah kelihatan di gereja. Yang penting sudah sekedar sudah melayani Tuhan. Makanya mungkin ada tanda-tanda yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Tanda-tanda ini yang ketika kita melihat, oh ternyata kita sudah mulai melenceng dan menjauh kepada tujuan Tuhan. Apa yang sedang kita alami saat ini? Ada tanda-tanda mungkin yang kita rasakan, yang kita alami, yang dimana kita sudah tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Yang pertama, ada rasa kosong dan tidak bersemangat di dalam hati kita. Tanpa tujuan yang jelas. Hidup mungkin terasa hambar dan merasa tidak bermakna. Seperti apa kita keadaan sekarang? Apakah ada yang sedang mengalami seperti keadaan seperti ini? Merasa tidak bermakna, hidup kita kosong dan kita tidak bersemangat. Mungkin ini tanda-tanda bahwa kita sebenarnya sedang berjalan kepada tujuan kita sendiri. Tujuan Tuhan mulai melenceng. Ini sangat jelas. Dan yang kedua, mungkin kita sedang kehilangan arah dan tujuan. Mungkin kita adalah orang yang merasa tersesat dan tidak tahu mau kemana. Kita tidak tahu mau pergi kemana. Apakah kita yang saat ini sedang merasakannya? Atau mungkin di bagian yang ketiga, kita merasa kurang bergairah, tidak termotivasi, tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Sulit untuk merasa termotivasi, bahkan kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah banyak baca firman Tuhan dan kayaknya tidak ada yang berdampak dalam hidup kita. Untuk kita melakukan sesuatu yang berharga. Kayaknya sudah ya begini-begini aja hidup ini. Atau mungkin bagian yang keempat, kita merasa lelah dan tidak bahagia. Kehidupan yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan dapat menyebabkan kita merasa lelah dan kesulitan untuk mengatasi rintangan dalam hidup ini. Apakah kita sedang dalam keadaan seperti ini? Memang ada pergumulan, memang ada tantangan, dan saat ini kita merasa bahwa ya wes lah, kayaknya Tuhan tidak menolong. Ya wes lah, kayaknya tidak akan terjadi seperti orang yang di luar sana. Karena kita hanya dibatasi dengan cara berpikir kita dan logika kita yang bahwa merasa enggak mungkin lah. Sudah enggak mungkin. Padahal kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan logika. Padahal kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Dia tidak kuat lagi. Dia tidak berdaya lagi. Saya mau katakan, kita harus bangkit. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Dia ada pemulihan. Karena di dalam Dia ada pembaharuan. Karena di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Karena di dalam Dia kita akan menerima jalan keluar. Kemudian mungkin merasa nyaman dengan dosa. Dan kurang komitmen dengan kebenaran. Kita tetap terus melakukan apa yang salah dan keliru, yang kita tahu ini salah. Kita lakukan, walaupun kita mungkin seorang yang dikatakan setia, tiap minggu kelihatan, tiap doa Kamis kelihatan. Tetapi dengan dosa, dia masih tetap terus ada di dosa yang sama. Itu sudah sedang menjauhi kita dari tujuan Tuhan. Kita terus hanya melakukan dan mengerjakan tujuan kita sendiri. Yang penting enak dalam kehidupan tubuh saya. Itu yang mungkin sedang membuat kabur mata rohani kita. Yang mungkin kita merasa semua aman-aman kok. Tidak terjadi apa-apa. Tetapi kita tetap nyaman di dalam dosa tersebut. Kita tidak mau komitmen dalam kebenaran. Dan saya mau katakan, hal yang demikianlah yang membatasi atau menghalangi kita
untuk kita tetap terus berjalan kepada tujuan Tuhan. Dan kemudian mungkin ada perasaan jauh dari Tuhan. Ibadah iya memang. Tetapi keluar di ibadah, dia lupa Tuhan. Aktivitasnya tidak mengisytiharkan Tuhan. Itu tanda dia tidak berdoa ketika memulai aktivitas, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tidak datang bersyukur, dia tidak datang menyerahkan aktivitasnya sepanjang hari. Tapi kelihatan dia adalah anak Tuhan yang rajin. Ini yang sangat bahaya. Perasaan jauh dari Tuhan. Kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal kalau kita datang kepada Tuhan, ketika pun kita tidak bisa berkata-kata apapun, satu kata sekalipun, tapi hati kita terus berbicara. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Makanya ketika kita berdoa dan habis kata-kata, Roma 8 ayat 28 berkata bahwa ayat 28 29 berkata bahwa Roh akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita karena kita tidak tahu berdoa, dan Roh akan membantu kita berdoa. Yang penting kita datang kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan. Kalau sudah merasa jauh, kita terhilang. Ini bahaya. Ada lampu yang mulai menyala. Ada tanda yang mulai menyala. Dan tentunya Tuhan tidak mau. Dan itu kita yang alami, kita yang rasakan. Dan saya rindu bahwa tidak ada yang mengalami seperti apa yang saya katakan dari 7 poin ini. Kemudian yang ke-8, perasaan bersalah atau penyesalan terus-menerus. Ini pun tidak boleh. Merasa bersalah dan terus-menerus ini membatasi kita untuk lebih lagi berkarya di dalam Tuhan. Ini membatasi dan mengganggu kita, pikiran kita, hati kita, kenyamanan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Apakah kita masih tetap hidup dalam rasa bersalah ini? Penyesalan terus-menerus. Ini yang harus dijauhkan dan harus kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di dalam tujuannya Tuhan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ada dan ternyata menjadi bagian dari orang-orang yang sudah menjauh daripada tujuan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Karena di dalam firman Tuhan pasti ada jalan. Karena selagi kita masih ada bergerak dan bernafas, Tuhan masih punya kesempatan dalam hidup kita. Yang pertama adalah ketika kita sudah merasa jauh daripada segala tujuan Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dunia atau fasilitas dunia apapun tidak akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Bahkan apapun yang kita hasilkan dalam dunia ini tidak akan memberikan ketenangan. Bahkan ketika orang sudah memiliki segala-galanya, orang itu tidak bisa tidur karena dia bingung dengan apa yang dia miliki. Bahkan ada orang-orang tertentu yang karena bingung untuk mengatur apa yang dia miliki, dia jalan satu-satunya, dia bunuh diri dan lain sebagainya. Ini yang harus kita mengerti. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita tahu bahwa Dia Tuhan yang mengerti keberadaan hidup kita. Apapun hidup kita, siapapun kita, keadaan apapun yang bergelut dalam setiap hati kita, Dia mengerti. Dia mengerti dibanding dari apa yang kita mengerti tentang diri kita. Itu Tuhan kita. Dan Dia pun sanggup untuk menolong kita. Dia pun sanggup untuk memulihkan kita. Dia pun sanggup untuk membawa kita kepada jalan-jalannya Tuhan. Yang penting kita
datang kepada Tuhan. Karena tujuan Tuhan, Tuhan yang tahu bagaimana kita akan masuk dan terus mengalami tujuan Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita pasti terhilang, kita pasti tersesat. Makanya datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa kembali kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua adalah terbuka dan jujur dengan keberadaan kita. Terbuka dan jujur. Walaupun pada kenyataannya segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi juga yang Tuhan mau, kejujuran, keterbukaan kita. Itu penting. Makanya di 1 Yohanes 2 ayat 9 kalau tidak salah, kalau kita datang mengakui segala kesalahan dosa kita, Dia yang setia datang mengampuni kita. Datang dengan kejujuran, datang dengan keterbukaan kepada Tuhan. Bahkan bukan cuma berbicara tentang kesalahan, kita datang dengan terbuka, tetapi ketidakberdayaan kita mungkin. Ketidakmampuan kita mungkin. Datang kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan senang dengan orang-orang jujur. Menyampaikan segala sesuatunya yang memang seperti itu adanya. Jangan ditambah-tambahkan dan jangan dikurangi. Jujur apa adanya. Tuhan senang dengan orang yang terbuka dan jujur. Dan ternyata pemulihan akan terjadi diawali dengan keterbukaan dan kejujuran kepada Tuhan. Tuhan mau melakukan itu bagi kita. Tuhan mau mengerjakan itu bagi kita. Tuhan mau mengarahkan hidup kita kembali kepada tujuannya. Saya pelajari ada panggilan secara umum dan panggilan secara khusus, tapi tentunya tidak terbatas dengan waktu ini. Ada panggilan umum. Kita melayani itu panggilan umum. Kita melakukan ketaatan itu panggilan umum. Tapi ada bagian-bagian khusus yang Tuhan taruh tas. Bagian-bagian khusus yang dimana ada orang lain tidak bisa melakukan, tapi Tuhan memilih kita. Itu panggilan khusus. Kalau kita terbuka dan jujur, kita dipulihkan. Tuhan pakai kita. Amin. Semua dipakai Tuhan. Semua dapat penghargaan. Semua dapat reward karena bekerja di dalam Tuhan. Bekerja di dalamnya Tuhan. Bekerja untuk melakukan proyeknya Tuhan dalam dunia ini. Kita beribadah, kita melayani di penjara lain sebagainya. Ini proyeknya Tuhan. Kita melayani apapun yang dilakukan itu proyeknya kerajaan sorga. Kita mengambil bagian di dalamnya. Semuanya tidak sia-sia. Tuhan yang memperhitungkan dan memberkati. Kemudian bagaimana cara kita untuk kita bisa kembali kepada tujuan Tuhan? Terus belajar. Bertumbuh, bertambah di dalam firman Tuhan. Terus belajar, bertumbuh, dan bertambah-tambah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Dengan firman Tuhan, itu akan memberitahukan segala sesuatunya. Makanya di 1 Timotius 3:16 kalau tidak salah, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, merubah dalam tingkah laku dan lain sebagainya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita harus terus belajar, kita harus terus bertumbuh, kita harus terus mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Semakin melimpah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan cuma sampai kita tahu, tetapi kita harus melakukan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian bagian yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa kembali dalam tujuan Tuhan? Adalah kita harus hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan. Mari katakan dengan saya, penyerahan. 1, 2, 3.
penyerahan. Kita berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kalah. Berserah berarti kita mau ikut sertakan Tuhan dalam hidup kita untuk mengerjakan proyeknya Tuhan, sehingga tujuan Tuhan akan kita alami, nikmati di dalam kehidupan kita. Makanya gereja kita sedang menggalakkan program Joel, Journey of Elohimers. Ada banyak hal yang dipelajari di sana, ada banyak materi yang merupakan pelajaran-pelajaran dasar dan juga doktrin kita, gereja Elohim. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara. Tahun lalu hampir 600 yang bisa menyelesaikan. 600 jemaat, hampir tidak sampai 600 yang saya ingat. Sekarang di tahap kedua ini 50-an. Jadi hitungnya berapa? 600 ditambah 50 cuma 650. Jemaat kita berapa? 1.500, 2.000. Saya mengajak kita untuk bisa mengambil bagian ini. Joel, Journey of Elohimers. Firman Tuhan yang harus kita mengerti. Karena kita ada di satu tempat yang sama. Di kapal yang sama. Kita diperlengkapi, kita tahu sehingga pada akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menanti untuk kita menjawab. Kita tahu menjawab karena kita tahu, makanya ada doktrin di sana. Mengenai Roh Kudus, mengenai keselamatan, mengenai visi dan misi gereja dan lain sebagainya di Joel. Makanya betapa pentingnya kita mengambil bagian ini. Masih ada waktu yang mungkin bisa ini, waktu ke depan bisa mengikuti. Karena saya percaya kalau kita benar-benar berkomitmen di gereja ini, kita harus mengerti hal ini. Karena ini menjadi satu kekuatan kita bersama untuk kita bergandengan tangan membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kita tidak mengerti satu orang dan akhirnya kita salah menilai atau mengambil keputusan di luar sana dan kita bisa terhilang. Kalau kita tahu semuanya dan kita pelajari akan setiap materi ini, kita mengerti ini memperlengkapi kita. Sama-sama kita bertumbuh bersama. Sama-sama kita maju bersama. Sama-sama kita diperlengkapi bersama. Sama-sama kita berjalan bersama di perahu besar GPD Elohim. Jadi, kalau Tuhan sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita, bahkan kita nantinya akan merayakan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Bahkan kali kedua dia datang kembali, dia akan menjemput kita. Itu dia lakukan karena kita begitu berarti dan berharga di hadapannya. Kemudian, kita pun sebenarnya harus seperti itu. Biarlah segala sesuatu dalam dunia ini yang paling berarti dalam hidup kita adalah memiliki Yesus. Amin. Ketika kita memiliki Yesus, tujuan Yesus dalam hidup kita, pasti kita akan alami. Hidup kita berharga di hadapannya dan kita pun mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita berkata juga, Tuhan pun sangat berarti dan berharga di hadapanku dan bagiku. Dan ayat yang terakhir, 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11, kita akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Luar biasa Tuhan bagi kita, sangat jelas apa yang harus kita lakukan, dan tinggal dari kita memberikan diri kita untuk masuk kepada tujuan Tuhan, dibentuk, diproses, diperlengkapi, mengerti apa yang harus kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara.